B kan itu benar-benar bisa berdaulat. Artinya dari A sampai Z kita sendiri adalah pelaku utamanya ya. Dan sebetulnya ini pasti bisa, tapi ya untuk bisa berdaulat tersebut kan perlu sokongan segala macam termasuk teknologi dan lain-lain. Nah kalau kita berputar dengan pola-pola lama tanpa ada pembaruan ya semakin rumit, sementara pesaing-pesaing kita entah di dalam negeri sendiri entah di luar atau luar negeri. Contoh kecil gini aja, terakhir itu kemarin masuk data kita yang tertinggi sekarang untuk produksi padi dipegang oleh India 24%. Indonesia masih berkutat di 5-6 aja kan. Ini kita tersiok-siok banget, baunya luar biasa gitu. Padahal dulu mereka belajarnya di kita baik Vietnam, baik Thailand, belajar dari Indonesia. Terus gurunya kayak begini kan ya oke suaranya. Terus ini. Padahal kalau kita bisa minimal sama, kenapa? Karena tetap pelajari ada satu karakter sulit menerima pembaruan. Itu aja sebetulnya jawabannya. Ketika ada yang baru bukannya diterima malah rame-rame di. Jadi ini yang harus kita rubah. Menurut siapa? Ya menurut kita sendiri. Ya. Jujur aja aku senang banget ya ketemu ini apa? Ini calon-calon pembaharu nanti. Ya. Dengan pengembangan keilmuan yang sekarang kita kembangkan. Tapi kan gini, keilmuan itu akan bisa akan bisa dimanut, akan bisa diturut sama siapapun kalau kita bisa ngebuktiin dulu. Contoh real gitu loh. Ini padinya, ya, ini jagungnya, ini cabenya, ya. Minimalnya sama dengan negara luar kan, gitu. Minimal. Gitu. Kalau sekarang kan kita aja di cabai masih berkutat dengan keriting, kan bingung. Gitu. Bukannya tambah bagus, malah tambah buruk gitu kan. Ya lo ngaku yang nanam cabai. Artinya bukannya semakin baik, malah semakin nggak perlu-perluan. Nah ini kalau kita nggak secepatnya kita benahi, kita khawatirkan nggak lama ya. Kita malah jadi banyak konsumsi, kita nggak lucu sebuah negara begitu dengan embel-embel agraris ya. Tapi kok malah jadi konsumsi terbesar. Kan ini miris kan itu kan. Kita nggak bisa ngomong ini salah siapa ngalah, ini salah kita kabeh wis gitu aja. Gitu. Ketidakpedulian kita, makanya yuk anggaplah yang ada di sini orang-orang yang peduli kabeh gitu toh. Ini bisa nggak kita ngasih contoh minimal ke wilayah kita masing-masing. Kita nggak usah berpikir-pikir wah kita mau kemana-mana, nggak usah. Minimal ngasih contoh di daerah masing-masing aja, ya kan? Karena kalau kita sudah bisa dicontohin calon, masa sih nggak mau manut orang, nggak mau nurut. Itu kan kita itu alamiah orang kan ya. Cuma ada dua karakter kedua juga pelit orang Indonesia itu. Serius? Pelit itu. Di satu kelompok daerah ada yang berhasil, dia nggak mau berbagi. Ya. Jadi kita harus nggak usah ngomongin orang, kita kasih contoh aja lah, ya. Dan selama inilah yang aku kasih contoh ke orang-orang, ya. Artinya yowis kita berbagi aja, nggak usah takut. Malah ketika semakin banyak yang ikut dengan kita, itu kan nanti kan terbuka peluang pasar, peluang produksi, jelas semuanya. Udah tinggal dimiliki dengan pada kita selesai. Ya. Jadi bukan berarti gini. Jadi jangan sekali-kali kita punya pemikiran, aku harus berhasil, habis itu apa? Bermain sendiri. Itu jujur aja lah, berat loh. Awas loh, apapun agamanya, endingnya sama loh. Ya, kita kan jangan cuma sekedar di dunia, ya kita besok mau balik ke akhirat ya. Saat kita punya sesuatu, nah kita kasihin, nah besok kan bertanggung jawab itu. Pasti semua udah paham lah itu ya. Ya minimal ketika kita ini ada kesempatan, kalau enggak kita
kita jadi apa? Jadi pelopor, ya. Untuk apa? Mengembalikan kedaulatan pangan. Kita sebutnya dulu pernah kan sampai tahun 86 pernah. Bukannya tambah bagus, alhamdulillah sekarang tambah ambruk kan gitu. Ya. Yang paling pokoknya lagi satu. Coba jangan perhatiin semua. Yang kuliah di Fakultas Pertanian aja sekarang belum tentu mau terjun ke pertanian. Kan lucu ya. Kenapa? Karena satu hal tidak menjamin, ya kan? Karena nggak ada petani yang bawa Mercy, nggak bawa BMW, jarang-jarang. Tapi kalau kita bisa ngebuktiin apa? Bahwa jadi petani peternak sebetulnya bisa kaya, bisa makmur, insya Allah. Nggak diajak anak muda kita generasi muda kita, insya Allah makmur. Ya. Ini sekarang riskan loh. Aku nyari tukang tandur aja sekarang susahnya minta ampun. Ya. Kenapa? Ya karena nggak realistis masalahnya sih. Dan itu nggak bisa salju kalau anak-anak muda sekarang nggak mau terjun ke pertanian. Wong nanam padi 1 hektar untungnya cuma 15 juta. Iya. Itu pun kalau panen. Artinya apa? Nah inilah tugas kita ngebuktiin. Kenapa? Karena kalau jangan perhatiin ya, pelajari. Maaf ya, sambil ngerokok ya. Aku tuh pinter kalau ngerokok ya. Ngerokok, bodohnya keluar. Ya lanjut ya. Karena gini, saya juga pernah ngalamin, aku bisnis semuanya lah, apapun aku pernah lakonin. Ya salah satunya termasuk sekarang kan bisnis pertanian. Ternyata setelah tak lakonin, mau aku dulu, aku pernah main ya di IT juga aku pernah, di elektronik aku pernah, di mebel aku pernah. Pokoknya hampir semua lah, semua usaha pernah tak lakonin. Ternyata bisnis pertanian yang luar biasa. Kalau ngerti, artinya gini. Ketika ayah jualan dulu, aku punya toko komputer ya. Itu sehebat-hebatnya untungnya dengan modal misalkan anggaplah zaman waktu itu aku masih Portudo aja kan. Itu untung segede-gede cuma 100.000 Pak satu laptop. Dengan modal 4 juta. Tapi aku nanam cabai modal 70, aku dapat 400 juta loh Pak. Dari segi bisnis nggak bisa bertanding loh sebetulnya pertanian itu. Hitungannya, ya kan? Nggak ada. Orang jadi rent aja paling tinggi 20% kok. Iya kan? Nah, sekarang oke lah, jangan ngomong tinggi lagi. Antum misalkan dengan harga cabai misalkan 8.000, antum panen misalkan dapat 30 ton aja sehektar, udah 240. Modal kan paling gede 70 kan. Berapa persen coba? Kalau ngerti keilmuannya, ya kan? Artinya ini sebetulnya nggak istilahnya apa ya? Bukan hal yang memang impian, bukan, memang ini real kok kenyataan. Siapa nih yang jadi petani di sini? Ini asli petani tuh? Apa jadi-jadian? Coba. Ya. Serius itu, ya serius. Apapun di pertanian kalau benar, itu nggak ada loh bisnis yang sehebat pertanian. Modal 70, kita ngambil yang paling kecil aja lah ya. Dengan harga 8.000 perak aja itu masih dapat 240 juta loh itu. 170 dari 70, masya Allah. Berapa ratus persen coba? Dan ini hanya bisa dilakukan cuma di pertanian. Aku punya pabrik rokok, ya. Modal satu bungkusnya anggaplah 10.000, untungnya cuma 1.000 perak, 10% loh. Nah, itu belum dihitung ya tuh. Ya kan? Itu satu. Kita juga punya kecil semuanya tuh, nilainya tuh kecil. Jadi secara bisnis mau besar sama kalau dibandingkan dengan di pertanian. Luar biasa, bisa sampai 400% pertanian. Ya, tapi permasalahannya satu, bisa nggak kita budidaya yang benar ya? Anggaplah budidaya udah bisa benar, ada lagi masalah yang kedua, bahkan masalah pokok. Bisa nggak kita masak? Ya,
ini yang ingin kita bangun dengan komunitas ya, dengan KP2M. Kita ingin bermain dari hulu ke hilir. Contoh nih simpel. Ini kalau mau, tapi ya harusnya mau lah ya. Harusnya mau ya. Harusnya mau. Ini kan kayak konsepnya, ini rencananya kita bikin rumah makan ya di sini. Ya. Di rumah makan. Aku sebetulnya ngapain juga sih aku bikin sebetulnya ya. Tapi yang ingin ngasih contoh tau sebetulnya ini. Konsepnya begini Pak. Jadi bagi yang pernah bermain, pasti permasalahan sama. Saat kita panen apapun, ketika kita harus menjual ke pasar bebas, siapa yang nentuin harga? Pasar. Orang lain atau pasar, ya kan? Dan kita nggak bisa nyalahin mereka, salah sendiri. Nah, ini konsepnya sederhana nih. Aku mau ngasih konsep sederhana sebetulnya nih. Makanya sengaja aku di sini dikumpulinnya. Gini, saat misalkan nih ayah bikin rumah makan yang begini, ini nanti konsepnya untuk khusus bebek sama ayam. Ya. Target kita nggak muluk-muluk. Sehari aku harus ngejual 100 ekor titik, nggak boleh nawar kata gitu. Sama yang ngurus nanti, pokoknya harus bisa mengeluarkan 100 ekor bebek sehari. Terserah mau jadi bebek geprek, kayak bebek apa, kayak gitu. Bodoh amat. Yang penting harus keluar 100 ekor. Sekarang pertanyaannya, anggaplah di sini, anggap nanti ini brandnya nanti di sini ada opor bebek ya, yang dulu kan. Aku pengen nanya, hari ini, besok, lusa, seminggu yang akan datang, ketika sudah menjadi satu porsi opor bebek, harganya berubah bang? Enggak, sepiring segitu aja. Oh iya. Satu porsi makanan, misalkan nasi sama opor bebeknya, kan masa hari ini jual 15.000, besok 20, besok 25, karena murah turun lagi 12.000. Enggak tuh. Orang kita jualan di pecel lele aja tetap aja 22.000 seporsi. Ngerti nggak maksud saya? Bisa dipahami nggak maksudnya? Ketika sudah jadi barang jadi, di ending insya Allah stabil. Bahkan cenderung tambah mahal nanti ke depannya, bukan tambah murah. Ada fluktuatif. Sekarang contoh, kalau seandainya ini anggaplah udah jadi rumah makan opor bebek bisa mengeluarkan 100 ekor sehari, okay? Bisa nggak kita mempretkan harga ke pembudidayanya, ke peternaknya? Bisa, orang jelas kok harganya segitu-gitunya. Bisa mulai kebuka nggak Pak? Ini konsepnya sederhana kok sebetulnya. Ya, yang mau tak kasih contoh sekarang ini. Contoh misalkan gini. Anggaplah misalkan bebeknya potong 8 nanti untuk 1 ekor. Misalkan yang bobot 1,2 atau 1,5, kita potong 8. Seandainya satunya 15.000 satu porsi, nasi segede-gedenya 2.000 perak. Sayuran tetepungnya paling cuma 1.000 perak. Oke. Kalau kita jual 15.000, anggaplah bungkus 1.000 perak. Jadi 4.000. Masih ada salah besar 11.000 kan? Oke. 11.000. Potong 8, kehitungnya berapa harga bebeknya? 88.000 toh. Bisa nggak kita beli dari flatkan ke petani harga 60? Iya kan? Paham? Satu. Yang kedua, saat kita sudah budidaya bebeknya, kan butuh pakan toh. Kan nggak mungkin pelihara bebek tanpa pakan. Oke? Butuh pakan otomatis. Tadi berapa? 100 ekor kan? 100 ekor berarti sebulan kebutuhan 3.000 ton. Kalau seandainya bebek FCR-nya anggaplah setengah romong 1,5, berarti harus bikin berapa? 4,5 ton. Hanya untuk bebek pasokan buat warung di Kampung Epong. 4,5 ton kebutuhan pakan itu kan mengambil 50% kan jagung. 2 ton seperempat. Pipil kering kadar air sekitar 14. Itu didapat dari berapa? Dari 1 hektar gitu. Oke. Umur jagung 120 hari. Ya harus dikaliin, orang di sini juga peliharanya tiap hari kok jualan. Pelihara bebeknya juga tiap hari. Gara-gara warung di sini harus nanam 120 hektar. Apa? Jagung. Ngeri nggak ya? Sederhana loh. Ini konsepnya sederhana. Bayangkan kalau
tiap desa warungnya satu. Selesai nggak masalah pasar? Satu. Yang kedua, bisa nggak kita flatkan harga ke peternak? Bisa nggak kita flatkan harga petani? Bisa. Kita yang nentuin harga. Kenapa? Pakan kan kita yang bikin. Kita kan nggak ngejual keluar. Kita hanya menjual kemana? Ke peternak binaan kita sendiri. Ya, biar tertarik lebih murah 1.000 dari harga pasar. Insya Allah selesai. Ya kan? Pertanyaannya sekarang gini. Ketika kita bikin pakan sendiri, ya kan, dengan harga bebek juga yang sudah pasti, kita bisa ngepletkan harga apanya? Pakannya. Bisa. Saat harga pakannya kita flatkan, bisa nggak kita flatkan harga jagungnya? Paham? Inilah konsep keduanya sebetulnya. Aku ingin membentuk seperti itu. Ya. Coba kalau seandainya satu desa, satu rumah makan, selesai Indonesia. Oke, nggak perlu pusing kita nyari pasar. Nggak usah bikin pabrik dan semuanya klaster aja. Ya. Artinya pada satu gini, kebutuhan yang dibikin di ini desa Kemang Jaya namanya ya. Misalkan yang dibudidaya tadi berapa? 100 kan? Bikin 30 kandang dong. Ya kan? 30 kakak bisa nggak kita hidupin di situ usaha? Satu rumah 100 kandang, 100 ekor. Berapa banyak orang yang bisa hidup dari satu warung? Petaninya 120 hektar. Itu 1 tahun itu loh ya. Oke? Kan nggak mungkin juga orang Indonesia punya masing-masing 1 hektar, jarang lah. Ya. Anggaplah 4 orang aja lah 1 hektar itu. 480 kakak bisa kita hidupin dengan harga yang jelas. 30 peternaknya bisa kita hidupin. Itu baru jagung loh. Baru sedap, harus ada padi. Belum tepung ikan. Bisa kerjasama dengan nelayan. Ini ngeri loh ini. Tapi kan ini nggak bisa dijalankan sendiri. Harus apa? Harus ada sebuah wadah yang ngatur memilih ini semua. Ya. Nah, insya Allah ini sampai 2M harus bisa. Jadi bermain dari hulu ke hilir. Teknologinya kita sudah ada. Ya. Dan insya Allah bisa artinya bisa bersaing lah dengan teknologi yang lain. Kesimpulannya apa? Di sini sebetulnya aku cuma mancing aja untuk masalah gini. Sebenarnya ini loh intinya yang aku ingin ngomong. Oke. Karena kalau di medsos susah aku ngomongnya. Pulang dari sini, yuk kita bikin konsep. Mau apa sih? Ya. Insya Allah kita bisa jadi raja loh besok. Kenapa? Tapi kita jangan bikin skala raksasa, nggak boleh. Klaster aja. Tapi dalam wadah kita sendiri. Nggak bisa ditebang orang. Siapa yang mau tebang? Mau dibuat, mohon maaf ya, kita agak sedikit kasar mungkin bahasanya. Mau ditutup keran nya, jagungnya, bodoh amat orang kita nanam sendiri kok. Mau ditutup pabrik pupuknya, bodoh amat kita bikin sendiri kok. Gitu. Nggak ada yang bisa nebang kita lagi. Oke. Kenapa? Karena kita punya teknologinya semua, tidak tergantung teknologi punya orang. Sudah mulai kebayang nggak? Jangan sedikit, banyak. Oke, itu konsep sederhana loh sebetulnya. Tapi ketika satu desa jalan, ya kan? Kalau sebuah desa ngikut, selesai satu kabupaten. Semua kabupaten ngikut, selesai satu provinsi. Semua provinsi kayak gini, selesai Indonesia. Baru kita bisa berdaulat damai. Oke. Bisa dipahami kan? Kalau perlu pasar kita door to door kalau perlu. Apalagi dengan zaman sekarang kan, dengan GoFood-nya lah, dengan anunya. Kenapa? Karena satu potensi yang nggak akan pernah hilang, bahkan tambah banyak apa? Pangan. Makin banyak orang lahir, makin banyak kebutuhan. Ya. Saat kita bisa menguasai pangan, insya Allah kita jadi raja loh besok. Mungkin 5 tahun yang akan datang. Kita jadi raja. Kenapa? Usaha hebat apapun soal teknologinya, orang nggak makan ya nggak bisa. Ya. Tapi jangan berpikir berwacana apa? Gue jadi petani nggak bakalan maju.
kita harus jadi pengusaha pertanian dalam sebuah wadah yang jelas. Dan nanti masing-masing spesialisasi aja. Dah, antum mau apa? Bagian di jagungnya, udah. Umur-umur kan memang jagung aja. Siapa yang mau bikin pakannya? Siapa yang bikin? Kita bagi-bagi. Profesional aja. Kalau saya Indonesia lebih nggak butuh waktu lama itu. Nah, sekarang pertanyaan yang jenengan mau apa nggak mulai kayak begini gitu. Kalau mau, ayo. Mumpung ilmunya ada, mumpung ayah masih baik orangnya gitu. Lo besok kalau udah pelit gimana, ayo. Ya, artinya apa? Nggak ada kata terlambat lah ya. Kita bisa melalui dari sekarang. Tapi ya tentunya apa? Ini harus betul-betul profesional. Ketika kita mau melangkah seperti ini, mau nggak mau keilmuannya harus punya dulu. Karena nanti jadi pincang. Awas lo, hati-hati. Saat kita di sini udah jalan rumah makannya butuh 100 ekor bebek sehari, yang budidayanya nggak bener, wassalam, mumet nanti. Begitu pun sebaliknya. Saat yang nanam jagungnya belum bisa, belum benar, wassalam, pakan nggak normal nanti pasokan. Artinya apa? Ini semua stakeholder harus siap. Di bagian budidayanya siap, di bagian pakannya siap, di bagian peternaknya siap, termasuk di endingnya bagian pemasaran juga. Konsepnya sederhana, prakteknya nggak sederhana. Kenapa? Kita harus membentuk SDM-nya dulu. Ya. Nanam jagung aja kemarin belum pada bener kan? Artinya apa? Tetap kita harus belajar dulu di konsep budidaya di bawah. Ya. Kalau manajerialnya salah, nggak begitu rumit amat. Cuma gini, sebuah buah keilmuan itu kan nggak bisa cuma sekedar dibaca, harus dipraktekkan. Walaupun yang ditanamnya sama, yang dibudidayakannya sama, ketika lain daerah, Indonesia kan ini kan masalahnya kan beda alatnya kan. Ya. Belum tentu SOP-nya bisa disamakan, walaupun yang ditanami sama. Ya. Kayak Bang Eka sekarang nyari Gunung Kidul kan. Gak bisa 100% SOP untuk yang di Tasik terapin begitu aja di sana. Karena ada faktor alam. Oke. Dari sinilah yang agak sedikit harus ekstra kerja keras bagi kita, ya. Makanya kenapa aku kumpulin dari semua. Sebetulnya yang belajar itu ayah lo, bukan jenengan. Kenapa? Ketika yang datang kultural dari berbagai daerah, aku jadi punya masukan. Oh di sini. Nanti kita ada sisi tanya jawab loh kan. Ya. Aku jadi ngerti. Oh nanti kalau di Gunung Kidul harus begini, nanti di Jogja harus gini, di Wonosobo begini, di Bondowoso begini. Ya. Karena SOP yang selama ini aku umbar di mana di medsos itu kan hanya standar umum aja sebetulnya. Gak jadi baku. Hanya acuan aja. Jadi paham ya? Contoh kayak gini aja lah. Yang sudah lumayan cukup berhasil kayak teman-teman kita. Salah satunya kasih Kang Teto, Kang Didi, terus di Belon. Itu jungkir baliknya tuh 3 musim loh. Sampai kita paham maunya apa sih di Trenggalek melon itu gitu. Ternyata harus begini. Gak bisa ditelan bulat-bulat mentah-mentah begitu aja, gak bisa. Nah ini pun sama, makanya nanti pulang dari sini ya. Dengan konsepkan sendiri, monggo mau apa, fokusnya di mana, oke. Tapi satu hal, jangan putus komunikasi, percuma nantinya mayanya. Kenapa? Aku kan nggak tahu perkembangannya kayak apa. Cuma gini, ini saran saya, jangan bikin grup WA. Aku nggak malas aku main medsos ya, karena belum aku bawa. Suka campur aduk nggak jelas gitu. Bikin grup di WA masing-masing daerah sendiri. Yang dari Gunung Kidul bikinlah WA Gunung Kidul ya. AP2M Gunung Kidul, walaupun belum ada pengurus nggak apa-apa. Bikin grup tapi grup WA ya. Nanti semua kegiatan Bang Eka di situ. Tiap hari laporan, aku ngerti. Oke. Sama, yang lain pun sama. Yang Bondowoso, yang Brebes, yang Cilacap. Bodoh amat. Yang jelas, yang jadi jangan sepotong pun ya. Kenapa?
biar ayah ngerti nanti yang cocok di situ apa untuk standar SOP. Sekarang kita begini aja, tolong perhatiin yang ada di infotani.net, yang ada di manja.id, ada yang ada di Google, yang ada di YouTube. Kalau jangan perhatiin, semuanya sering berbeda loh. Ya kan? Ujung-ujungnya kan mumet sendiri, ya yang bener yang mana katanya. Setuju. Itu bener KB, yang jadi masalah waktu itu aku neranginnya di mana kan gitu loh. Saat aku nerangin di Balikpapan nggak bisa dijadiin patokan buat di mana, buat di Gunung Kidul nggak bisa, di sana lahannya gambut kok. Hanya keluarlah sebuah SOP untuk lahan gambut kan gitu. Paham ya? Jadi kalau jenengan belajar di medsos mana yang benar KB. Ya. Tapi kalau misalkan kita tertata rapi manajerial termasuk di sesi komunikasi, aku kan bisa fokus. Ya. Saat jenengan ngeluh, ya langsung kebayang, coba. Tapi ketika ayah nerangin begitu, orang Bali ikut juga denger, pening. Orang Bali ngikutin belum tentu loh. Efeknya jadi apa? Jadi bumerang nanti. Yalah, ternyata polanya nggak benar. Padahal aku lagi nerangin untuk Gunung Kidul loh ini. Paham ya? Makanya jenengan nanti bikin aja grup WA masing-masing ya, masing-masing wilayah, jangan sendiri-sendiri, ya. Wonosobo semua masukin aja di situ. Ya. Terus apa yang dibudidayakan nanti laporan tiap hari. Mau semenit, mau 2 menit terserah. Ya. Yang paling baik dalam bentuk video nanti, video langsung. Cuma waktu laporan usahakan kameranya paling bagus. Sering kejedot aku. Ih serius loh. Contoh kemarin yang kita di Ungaran ya, yang di Semarang. Ya, ini kasusnya kenapa? Divideoin. Atau aku bilang gini, karena kan di situ kelihatannya kuning-kuning kan. Nah, boleh. Genjot asam amino sama RB, dosisnya tambahin 1,5 kali lipat. Begitu besoknya laporan, ini kok kosong. Ternyata apa? HP-nya jelek, padahal hijau. Nah, ini kadang-kadang yang bikin bingung juga sebetulnya. Akhirnya ujungnya berdosis. Gara-gara apa? HP-nya jadul. Jadi yang di videoin sama dia kelihatannya kuning di HP ku gitu loh. Akhirnya aku salah ngasih solusi kan. Nggak, artinya, tapi itu kan nilainya kecil lah ya, nilainya kecil. Yang penting komunikasinya, ya. Biar nanti akhirnya setelah minimal 1 museum ada 1 standar SOP baku untuk daerah jenengan sendiri. Jadi yang belajar sebetulnya ya melalui jenengan, biar aku ngerti di mana, ini apa. Walaupun yang budidayakan apa sama. Ya. Insya Allah kalau grup KP2M sekarang itu untuk murah-murah aja. Tanpa itu jenengan nggak kesini loh. Ya kan? Untuk mancing-mancing aja lah. Tapi yang paling pokok apa? Nanti bikin khusus. Oke. Ini judul-judulnya HP ku harus 5 kayaknya ntar. Enggak masalah. Itu ya, Telegram ya. Rumit. Rumitnya ketika Telegram yang masuk lain daerah, pusing juga aku nantinya. Ini khusus sound aja tiap daerah. Ya. Spesifik Tasik aja anggotanya. Nggak boleh masukin orang lain. Maksudnya umpamanya saya di Madiun gitu ya. Ada tapi hanya orang Madiun tok. Konsultasinya Ya di grup WA itu nanti aku ayahnya masukin lah jenengan ke situ. Ya iyalah, aku kan nggak dukun lah. Jadi nanti jenengan bikin grupnya, ayahnya tarik sama jenengan ke grup itu. Jadi aku tahu sendiri kan. Ya kalau aku yang ngeri masukin ngerti apa gue? Ini gurunya belum nurunin ilmunya, ilmu dukunnya belum. Makanya aku nggak ngerti kalau nggak ada. Paham ya? Sampai situ. Enggak, kita buat belajar konsep dulu lah. Biar apa? Biar ada keterlanjutan, kesinambungan apa? Ya share keilmuannya ya. Ya bareng-bareng lah. Jenengan begini, aku jadi ngerti masalahnya apa solusinya nanti. Kalau sifatnya umum, semua dimasukin tiap daerah kan, ya nggak bisa juga sih. Dulu kita bikin grup di Facebook, anggotanya sampai 900.000 loh. Malah aku tambah pusing gitu. Ya kan? Ya Indonesia lah. Yang ini lahan ini, akhirnya ngumpet. Ujung-ujungnya malah jadi bumerang. Apa? Orang kalau nggak sabaran, ujung-ujungnya apa? Halah, kan gitu. Ya kan?
Dan itu untuk kembalikan lagi apa semangatnya itu beratnya luar biasa, susah bina lagi sampai dia punya termotivasi lagi ya. Makanya habis dari pengalaman bang itu jangan besok bikinlah grup walaupun isinya cuma satu orang nggak masalah aku ya deal ya. Walaupun kerjaan aku pasti nambah lagi banyak ini urusannya melototin HP terus entar. Ya bang, jadi jangan dulu keburu-buru pengen bikin kepengurusan, nggak usah ya. Yang penting buktikan dulu dasar keilmuannya sudah memungkinkan. Kenapa? Jujur pak, ngajak orang ketika belum ada bukti, alah sampai berbuih mulut itu susah nih minta ampun. Iya, itu. Jadi apa? Bikin dulu, habis itu banyak tertarik, udah kelihatan ada ya, hasilnya orang-orang udah mau gabung kita, saat dipandang perlu bangun kepengurusan, silakan. Iya. Terenggalek kita tahu aja itu 7 tahun, baru tahun kemarin aku kasih izin. Jadi apa? Jadi kepengurusan resmi. Daripada bangun gak ada nama apa-apanya, orang malu sendiri cuma nama doang kan itu. Paham ya? Oke deh, itu pembukaan dari Ayah. Sekarang kita pembukaan dari Pak Haji Dedi. Beliau punya konsep-konsep insya Allah ya. Dia bukan negarawan, bukan anggota dewan juga bukan. Di sini petani juga. Ya itu kan negarawan tuh kalau dia lagi duduk di mejanya dia kan. Kalau di sini mohon maaf, semua petani ya. Oke, setuju kan? Setuju. Ya, iya. Ya, Bang Haji. Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak kampanye ya. Nang 4 tahun deui. Alhamdulillah di Arsalah rasulahu bihuda wa dinil haq li yudhila dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Alhamdulillah turnuhun ya. Terima kasih ya Rada Romi. Jazakumullah, terima kasih. Selamat datang di Tasik. Walaupun orang Tasiknya nih di luar semua, nggak ada di sini. Sedikit saja mungkin yang ingin disampaikan. Yang pertama, kita meyakini dari ayat yang tadi bahwa ketika masyarakat ini beriman dan bertakwa di daerahnya masing-masing, itu akan tumbuh, akan terjadi baldatun thayyibatun.